Kisah ini menceritakan tentang Cindelaras, seorang anak laki-laki keturunan raja yang terlahir di hutan dan mempunyai seekor ayam jantan yang tak terkalahkan. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati dan seorang selir yang cantik. Namun, kecantikan selir tak sama seperti hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri pada permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Suatu hari, Selir merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Bagaimana caranya agar permaisuri pergi dari istana Jenggala ini? Agar semua harta kekayaan bisa jatuh ke tanganku. Lalu, ia mengajak seorang tabib istana agar bisa bekerja sama untuk melancarkan rencana liciknya itu. Di suatu hari, Selir berpura-pura jatuh sakit. Raja Selir sedang jatuh sakit. Ayan, tolong panggilkan tabib untukku agar ia bisa memeriksa kondisi selirku. Saya akan panggilkan. Sang raja pun segera memerintahkan pelayan tersebut untuk memanggilkan tabib agar bisa mengobati sang selir. Tak selang berapa lama, kemudian tabib pun datang ke istana. Setelah memeriksa keadaan selir, tabib pun berkata bahwa ada yang meracuni minuman selir. Berani melakukan ini kepada selirku. Yang melakukan ini adalah bapakku adalah permaisuri sendiri. Sepertinya permaisuri ini membunuhku agar kasih sayang baginda hanya kepadanya yang kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya. Tolong bawakan permaisuri kepadaku. mendengar yang dikatakan Selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan Pati untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung dan membunuhnya di Bawa dia pergi dari istana ini. Tapi baginda, bukan saya yang meracuninya, saya hanya difitnah. Pergi dari istana ini. Sang raja tidak peduli dengan penjelasan permaisuri. Dengan gelap mata, tanpa memikirkannya lagi matang-matang, ia mengusir permaisuri begitu saja. Tanpa mendengarkan penjelasan dari sang permaisuri pun langsung membawa permaisuri pergi ke hutan belantara. Namun, Pati yang sangat bijak itu tidak membunuh permaisuri. Ia tahu ini rencana jahat Selir tersebut. Pati pun menangkap seekor kelinci. Tidak akan membunuh, namun aku akan membunuh seekor kelinci dan melumuri darahnya dan selendangnya sebagai gantinya. Dan biar Selir dan raja percaya bahwa kau sudah mati. Terima kasih Pati telah tidak membunuhku dan membiarkanku hidup. Permaisuri, aku terpaksa meninggalkanmu di hutan belantara ini. Setelah beberapa bulan permaisuri tinggal di hutan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berteman dengan binatang. Suatu hari, Cindelaras sedang asyik bermain. Tiba-tiba, seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur tepat di sebelah Cindelaras. Cindelaras langsung mengambil telur itu dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, menetaslah telur tersebut menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Cindelaras merawat ayam tersebut dengan sangat baik. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar. Paruhnya kokoh dan runcing seperti paruh burung Raja Wali. Kedua kakinya kekar berotot dan memiliki kuku yang runcing tajam seperti kuku Raja Wali. Namun suara kokokan ayam itu sangat berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Suara kokokannya sangatlah aneh. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan belantara. Atapnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, Raja Jenggala. Mendengar kokokan ayam tersebut, Cindelaras sangat terkejut. Kemudian ia berlari dan memberitahukan kepada ibunya. Ibu, tidakkah? Permaisuri pun merasa sangat terkejut mendengar kokokan ayam tersebut. Ia langsung menceritakan kepada Cindelaras siapa ayahnya dan mengapa mereka bisa tinggal di dalam hutan. Dulu ibu adalah permaisuri di kerajaan Jangkala itu. Ayahmu memiliki satu orang selir. Dia sangat cantik, namun hatinya tidak secantik parasnya. Suatu ketika dia berpura-pura jatuh sakit dan menuduh ibu yang meracuninya. Mendengar hal itu, ayahmu Raja Raden Putra murka dan mengusir ibu ke hutan belantara ini, sehingga berniat untuk membunuh ibu. Namun karena kebaikan hati sang Pati, ibu tidak dibunuh, melainkan ibu diganti dengan seekor kelinci. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras memutuskan untuk pergi ke hutan untuk bertemu dengan ayahnya. Apakah boleh aku menemui baginda di sana? Baiklah anakku, pergilah dan berhati-hatilah sewaktu di jalan. Awalnya, permaisuri tidak mengizinkan Cindelaras pergi. Namun, Cindelaras terus memaksa ibu. Dengan berat hati, permaisuri melepaskan Cindelaras pergi untuk menemui ayahnya, yang ditemani dengan ayam jagonya. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Cindelaras membawa ayam jagonya dan mengajaknya ikut menguji kehebatan. Anak muda,
apakah kau berani adu ayam dengan ayam jagoku ini? Baiklah. Ternyata ayam jantan milik Cinelaras dapat mengalahkan lawan setelah beberapa kali diadu. Ayamnya Cinelaras tak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jantannya Cinelaras terdengar hingga ke telinga Raja Raden Putra. Seketika Raja Raden Putra menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengundang Cinelaras datang ke istana. Kau diminta raja ke istana. Saat Cinelaras bertemu dengan Raja, Raja menjatuhkan satu syarat kepada Cinelaras. Jika ia kalah, ia harus bersedia menyerahkan ayam jantannya dan kepalanya akan dipancung. Namun, jika ia menang, Raja Raden Putra akan memberikan setengah kekayaannya kepada Anak Cinelaras. muda, aku menantangmu. Jika kau kalah dalam pertandingan ini, maka kau harus bersedia menyerahkan ayam jantanmu dan kepalamu dipancung. Dan jika kau menang, setengah kekayaanmu akan jadi milikku. Terima tantanganmu. Dua ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah. Dalam beberapa menit, ayam jantan milik Cinelaras dapat mengalahkan ayam jantan milik Raja. Cinelaras membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian, ayam jantan tersebut mengeluarkan suara, "Kuruyuk." Tuanku Cinelaras, rumahnya di dalam hutan belantara. Atapnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, Raja Jelala. Dengar kokokan ayam tersebut, Raja Raden Putra lalu percaya bahwa selama ini Cinelaras adalah anak. Setelah Raja Raden Putra meninggal, Cinelaraslah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana.